Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi IPS kelas 7 tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materinya, pembahasannya, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut pembahasannya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang dimana di antara lain terdapat beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, ada Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kediri, Kerajaan Majapahit, lalu ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai adalah usaha peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai melakukan pertanian. Letak Kerajaan Kutai yang berada di tepi sungai sangat mendukung untuk pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan. Diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan orang luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Malaka, atau Gulf Filipina, dan sampai ke Cina. Dalam pelayarannya, dimungkinkan para pedagang untuk singgah terlebih dahulu di Kutai. Dan ini ada contoh. Ini ada peta kekuasaan Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Dan ini ada gambar prasasti Yupanya. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang ditinggalkannya. Prasasti itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Sampai saat ini telah ditemukan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi di Bogor, Prasasti Ciateren di Bogor, Prasasti Pasir Awi di Bogor, Prasasti Jambu di Bogor, Prasasti Muara Ciantan di Bogor, dan Prasasti Tugu di Jakarta Utara. Selain itu, sumber lain tentang Kerajaan Tarumanegara diperoleh dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Hein. Dalam perjalanan ke India, ia terlebih dahulu singgah di Yepoti atau Pulau Jawa. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai kehidupan masyarakat Tarumanegara. Mata pencariannya adalah bertani dan berdagang. Menurut berita yang ditulis Fa Hein, barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Fa Hein juga menjelaskan di Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme, yang dimana raja memeluk agama Hindu. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut juga Sungai Gomati. Saluran ini berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahayanya banjir. Dan ini ada kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Dan
beberapa prasastinya yang ditemukan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun prasasti dari luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Palang Palemah, dan Amoga Pasa. Adapun prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Nakanton, Prasasti Grahi, dan Prasasti Caya. Sumber sejarah lain tentang kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Ising. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Pada mulanya, masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian, perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis, yang dimana Sriwijaya terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari India ke Cina atau dari Cina ke India singgah dahulu ke Sriwijaya. Begitu juga para pedagang yang akan ke Cina. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat ini, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan di Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan juga Laut Jawa. Selain menjadi pusat perdagangan, kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Menurut catatan pendeta Ising, bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Sebelum belajar agama ke India, dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan semenanjung Melayu. Pada abad ke-11, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai memudar. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Drakola dari Kolamandala. Pada tahun 1017 Masehi, kerajaan Kolamandala mengadakan serangan pertama. Serangan kedua dilakukan pada 1025 Masehi. Penyerbuan Kolamandala dapat dipukul mundur, namun kekuatan armada laut Sriwijaya mengalami kemunduran. Akibat peperangan ini, banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam. Hal ini menyebabkan banyak daerah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Dan ini ada peta wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Jadi bukan cuma hanya Nusantara aja atau Indonesia aja ya, kalau saat ini dia sampai ke wilayah Malaysia, lalu sampai ke beberapa Asia Tenggara kayak seperti Myanmar dan lain sebagainya. Dan ini ada gambar prasasti Kedukan Bukit. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sasanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalanda,
Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasih. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Hal ini terlihat dari Prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Satu pemerintahan dipimpin oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu, yang dimana berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Lalu satu pemerintahan lagi dipimpin oleh keluarga Shailendra yang menganut agama Buddha, berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Melalui pernikahan ini, Mataram kuno dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Timur. Sepeninggal Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Dyah Belitung. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan juga stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedung Songo, dan Candi Prambanan. Adapun keluarga Shailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Dan ini ada peta wilayah kekuasaan dari kerajaan Mataram kuno. Dan ini ada contoh peninggalan dari masa kerajaan Mataram kuno. Ada Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Jadi kalian harus bedakan kalau Candi Borobudur itu merupakan peninggalan pada saat kebudayaan Buddha, kalau Candi Prambanan itu yang Hindu. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu atau Kediri. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padelegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Dewa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Pada masa Jayabaya, kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaannya. Awal masa pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Janggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti, adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Janggala. Setelah itu Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh dalam perdagangan benda-benda yang berdagangkan antara lain emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni pada masa Kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Baratayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Smaradana,
dan kitab Lubdaka. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana, karena Kertajaya ini berperilaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel saat itu. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri akhirnya dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Dan ini ada peta wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu atau Kediri. Dan ini ada gambar kitab Bharatayuda yang sebagai hasil kebudayaan dari kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Singasari ada antara lain diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti prasasti Balawi, Malibong, Kusmala, dan Mula Malurung. Menurut Pararaton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri. Tumapel dikuasai oleh seorang Akuwu atau kepala daerah yang bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian menjadi Akuwu baru atau kepala daerah yang baru. Yang dimana ini merupakan asal mula terjadinya kerajaan Singasari. Yang dimana pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di kerajaan Kediri itu terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Para Brahmana ini kemudian melarikan diri ke Tumapel dan meminta pertolongan dari Ken Arok. Atas dukungan para Brahmana, akhirnya Ken Arok juga melakukan serangan ke Kediri dan berhasil mengalahkan Kediri. Setelah Kediri berhasil dikalahkan, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan menjadi raja pertamanya. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia berhasil meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu atau yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Selain untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya, ekspedisi ini juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol yang di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Khan yang sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singasari terletak di daerah pedalaman dan dialiri dua sungai besar, Bengawan Solo dan Kali Berantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Dan ini ada peta wilayah kekuasaan dari Kerajaan Singasari. Dan ini ada contoh gambar kitab Pararaton. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Sutasoma, dan kitab Negara Kertagama. Selain itu ada pula beberapa prasasti, diantaranya prasasti Gunung Butak, prasasti Kudadu, prasasti Belambangan, dan prasasti Langgaran. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singasari. Ketika Singasari diserang oleh Jaya Katuang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapat pertolongan dari Bupati Sumeneb bernama Arya Wiraraja. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jaya Katuang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katuang.
Saat ia melakukan persiapan untuk menyerang Jayakatwang, tentara Mongol sudah tiba di Pulau Jawa. Mereka dikirim oleh Kaisar Kublai Khan untuk menaklukkan Kertanegara. Tetapi tentara Mongol ini tidak menyangka bahwa Kertanegara ini sudah wafat. Dan kerajaannya itu telah jatuh ke tangan Jayakatwang. Kedatangan tentara Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia segera bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Dengan mudah, tentara Mongol beserta pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol ini berpesta merayakan kemenangannya. Tetapi ketika tentara Mongol ini lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka dan akhirnya pasukan Mongol ini hancur dan sisanya pulang ke negerinya masing-masing. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Ia mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pemerintahan Hayam Wuruk dibantu oleh Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kartagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam, bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kerajaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan. Dalam bidang ekonominya, Majapahit itu berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang sangat cocok untuk pertanian. Hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertaniannya, dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu menguasai seluruh perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat yang strategis di tengah jalur perdagangan menuju ke Kepulauan Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Majapahit menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada saat zaman Majapahit adalah Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Pada waktu itu banyak pedagang dari luar seperti dari Cina, India, dan Siam. Pada masa kerajaan Majapahit, bidang sastra itu mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain terkenal adalah Suta Soma. Kitab Soma memuat kata-kata yang sekarang menjadi simbol negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bidang seni bangunan juga berkembang, banyak bangunan candi telah dibuat, misalkan Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tiga Wangi dan Surawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus di Trowulan. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu mengembalikan kerajaan Majapahit. Di samping itu terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi menyebabkan kekuatan Majapahit ini melemah. Unsur lain yang menyebabkan semakin mundur kerajaan Majapahit adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit akhirnya terpengaruh dari Islam itu sendiri. Dan kemudian kerajaan Majapahit itu akhirnya runtuh setelah mendapat serangan dari pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Dan ini ada peta wilayah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Jadi hampir seluruh Nusantara ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Di mana ekspedisi kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh Patih Gajah Mada yang berhasil menaklukkan hampir seluruh Nusantara dan beberapa negara di luar negeri. Dan ini ada gambar kitab Suta Soma dan kitab Negara Kertagama. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Ada candi dan stupa, patung dan arca, relief, prasasti, yupa, dan kitab. Candi. Candi adalah bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Bangunan candi terdiri dari kaki candi, tubuh candi, dan atap candi.
Candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha di kawasan Jawa Tengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk bangunannya tambun atau gemuk, atap candinya berundak-undak, gawang pintu candi dan relung berhias kalamakara, reliefnya timbul, agak tinggi dan lukisannya naturalistik, pundak candi berbentuk stupa, letak candi di tengah halaman, candi kebanyakan ke arah timur, candi umumnya dibuat dari batu andesit. Dan ini ada contoh gambar Candi Gedong Songo. Bangunan candi dan stupa yang didirikan sebagai pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan agama Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Pelawasan. Patung dan arca. Patung atau arca adalah benda yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Contohnya arca perunggu Siwa Mahadewa, arca batu Wisnu, arca batu Brahma, dan lain-lain. Khusus patung berupa manusia, tujuan pembuatannya adalah mengabadikan tokoh tertentu. Patung peninggalan itu juga dibuat berdasarkan peninggalan agama Hindu dan agama Buddha. Patung dalam agama Hindu dapat dibedakan menjadi patung dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistis sedangkan dalam agama Buddha diwujudkan sebagai Sang Buddha Gautama sendiri yang tampil dalam berbagai posisi. Ada contoh patung Kendedes. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief ini melukiskan sebuah cerita. Contohnya cerita Ramayana yang dipahat pada dinding candi Prambanan. Dan ini ada gambar relief candi Prambanan. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Ciaretun, Prasasti Talangtuo, Prasasti Kota Kapur, dan lain-lain. Dan ini ada Prasasti Ciaretun yang ditulis menggunakan huruf Palawa. Yupa. Yupa adalah prasasti yang dituliskan pada tiang batu. Awalnya yupa digunakan untuk mengikat kurban, baik itu hewan maupun manusia yang akan dipersembahkan kepada dewa. Yupa ini ditemukan di Kalimantan Timur pada abad ke-5 yang berisi tentang kisah seorang raja bernama Mulawarman yang baik budiman dan mempunyai kakek bernama Kudungga. Saat pemerintahan Mulawarman, rakyat hidup makmur dan sejahtera. Mulawarman juga memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Dan ini ada gambar dari penampilan yupa itu. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain Kakawin Bharatayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca dan Sutasoma, karya Empu Tantular. Nah, jadi kalian jangan sampai tertukar ya, misalkan ditanyakan kitab Negara Kertagama itu ditulis oleh siapa? Nah, kalau kitab Negara Kertagama itu ditulis oleh Empu Prapanca, kalau Sutasoma itu kitab Sutasoma itu ditulis oleh Empu Tantular. Dan ini ada gambar penampilan dari kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama. Oke, cukup sekian untuk materinya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia serta peninggalannya. Jadi emang banyak ya pembahasannya untuk IPS kali ini tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan juga nanti akan dibahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.